Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini kita akan lanjutin rangkuman light novel Komodo Sugana Neka sebelumnya atau part 12. Jadi yang belum menonton part sebelumnya, gue saranin kalian nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Di sini kita mulai dari sudut pandang pria tua bernama King Rhaegar Bran Reksanan. Dia adalah mantan Raja Reksanan dan juga pria yang dulu mendapat julukan sebagai Raja Pedang Manusia. Dulu kan kakek Ronan sering menceritakan mengenai sahabatnya yang sudah menghilang entah kemana bersamaan dengan insiden menghilangnya pahlawan sekaligus Raja Iblis. Nah, pria tua bernama Rhaegar inilah sahabat Ronan dan selama ini dia tinggal di dekat pegunungan mistik atau sengaja menghilang dari masyarakat. Jadi Raja Reksanan saat ini adalah anak Rhaegar atau ayahnya Hugo, berarti Rhaegar itu kakaknya Hugo. Sayangnya dia nggak ada ilustrasinya, jadi gue pakai siluet ngasal aja guys. Sebenarnya dia adalah karakter yang lumayan penting sih dan cukup keren bagi gue pribadi. Bahkan hampir keseluruhan teknik berpedang urat di masa depan nanti atau di timeline-nya Sun itu urat pelajari dari Rhaegar yang dia kembangkan sendiri. Di masa mudanya Rhaegar selalu melakukan pertempuran melawan iblis untuk melindungi umat manusia dan sudah tak terhitung berapa banyak pertarungan yang sudah dilaluinya. Dia juga sudah berkali-kali menghadapi Raja Iblis sebelum Ariel bersama pahlawan sebelum Julius dan sahabatnya sendiri kakek Ronan. Tapi dari segi kekuatan, menurut gue pribadi Rhaegar jauh lebih kuat dari kakek Ronan. Mungkin karena dia adalah tipe petarung, sedangkan Ronan adalah support atau penyihir. Sedangkan Newdos yang sebelumnya bersama Ronan melawan Wrath itu cuma anak buah Rhaegar dulunya. Walaupun Rhaegar adalah seorang raja, tapi di setiap peperangan dia selalu berada di garis terdepan karena keunggulannya memang bertarung dan lemah dalam hal politik. Dia juga sangat maniak sama pertarungan, apalagi dalam hal berbedang. Sepertinya semua kakek di novel ini emang gila semua si karakternya. Pada saat Raja Iblis sebelum Ariel akhirnya menghilang, Rhaegar memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai raja dan mengasingkan diri di pegunungan mistik. Karena di masa itu peperangan akhirnya mereda dan Rhaegar merasa kalau manusia sudah tidak membutuhkannya lagi. Tapi Rhaegar sengaja meninggalkan Ronan karena dia percaya selama Ronan masih ada maka manusia masih mempunyai harapan. Di masa itu Rhaegar juga sudah mulai merasa lelah akan peperangan yang tidak pernah berakhir dan apa tujuan dari semua itu. Makanya dia memutuskan untuk menghabiskan sisa waktunya di desa kecil yang ada di pegunungan mistik tanpa diketahui oleh siapapun. Tapi di waktu ini Rhaegar mendengar ada sang ogre yang terus membuat masalah di sana sini dan bahkan dia sudah berevolusi menjadi Oni. Saat itu Rhaegar mendengar kalau sang Oni sedang bertarung melawan beberapa naga es tidak jauh dari desa kecilnya. Tapi yang dilawan Wrath saat itu anak buah Nia atau naga es biasa guys. Karena kan setelah Wrath terjatuh dia akhirnya terbawa longsoran sampai ke sisi pegunungan sebelahnya dan lagi-lagi dia ngamuk dan menyerang siapa saja. Saat itu Rhaegar sudah menyuruh semua warga desa untuk lari sejauh mungkin karena tidak lama lagi sang Oni akan mencapai tempat itu. Kalau dia berhasil mengalahkan beberapa naga es. Di sini Rhaegar juga sudah bersiap menghadapi sang Oni walaupun dirinya yakin kalau tidak akan bisa mengalahkannya. Tapi setidaknya Rhaegar bisa memberikan waktu pada warga desa untuk melarikan diri. Dan kalaupun dirinya mati di tempat ini untuk melindungi warga desa itu sudah lebih dari cukup bagi Rhaegar. Mengingat di masa mudanya dia sudah merenggut ribuan nyawa, jadi Rhaegar merasa tidak pantas mendapat kematian yang damai. Intinya dia memang mencari kematian yang tragis sebagai balasan atas perbuatannya di masa lalu. Dan di sini Rhaegar sudah menggunakan armor dan pedang yang terbuat dari naga hitam atau Drag Dragon yang mempunyai atribut gelap. Kenapa senjata sihir sangat langka? Itu karena bahan yang digunakan adalah tubuh monster itu sendiri atau setidaknya jenis naga. Dan elemen yang didapat juga tergantung dari jenis naganya. Umumnya para naga memang jarang sekali muncul kecuali di wilayah mereka dan untuk jenis naga hitam itu jauh lebih jarang menampakkan dirinya karena wilayah mereka tidak diketahui. Ya, soalnya pemimpin mereka atau naga kuno res memang tinggal di dimensi yang berbeda untuk menjaga pedang Raja Iblis. Jadi armor dan pedang yang digunakan oleh Rhaegar itu jenis yang sangat langka dan mempunyai kemampuan untuk meredam sekaligus menyerap energi lawan. Rhaegar juga sudah menyiapkan banyak sekali item pemulihan yang dia simpan di ruang spasialnya. Tak lama kemudian akhirnya Wrath muncul setelah membunuh naga es dengan luka yang cukup fatal, tapi dengan sekejap luka itu kembali pulih. Yang berarti Wrath sudah naik level dan tentu saja kekuatannya juga sudah meningkat semenjak bertarung melawan Sophia dan Mera.
Saat itu Rhaegar cukup kaget karena ternyata sang Oni mempunyai wujud yang tidak jauh beda dengan manusia. Tapi Rhaegar melihat kalau semua kekejaman dan kemarahan seolah ada dalam makhluk itu. Walaupun Rhaegar tahu kalau sang Oni sudah tidak bisa berpikir waras, tapi Rhaegar tetap mengenalkan dirinya sebelum akhirnya menyerang, dan terjadilah pertarungan yang sengit di antara mereka. Seperti biasa, Wrath bertarung menggunakan 2 katana api dan petir, sementara Rhaegar menggunakan 1 pedang yang mempunyai atribut gelap, dan setiap kali pedang itu mengenai tubuh Wrath, maka kekuatan Wrath juga akan terserap atau dilemahkan. Dari segi kekuatan tentu saja Wrath jauh lebih tinggi, tapi Rhaegar bisa menghindari semua serangan Wrath yang sangat brutal karena teknik berpedang Rhaegar sangat tinggi. Tapi walaupun serangan Wrath terlihat asal-asalan, bagi Rhaegar dia mempunyai dasar-dasar yang cukup baik. Dan 2 katana Wrath juga terlihat asing bagi Rhaegar karena itu didesain seperti katana yang ada di bumi. Di sini Rhaegar terus menghindari serangan Wrath dan terus memberikan luka pada Wrath walaupun tidak terlalu berpengaruh karena pertahanannya sangat tinggi. Tapi jika Rhaegar sampai terkena 1 serangan Wrath, maka kemungkinan besar dirinya akan mati. Jadi sebisa mungkin dia menghindari bentrokan pedang dengan Wrath dan memanfaatkan gaya bertarungnya yang masih asal-asalan. Lama-kelamaan Wrath mulai meningkatkan elemen petirnya untuk menyerang walaupun Rhaegar masih bisa menghindari, tapi efeknya terlalu dahsyat dan perlahan tubuh Rhaegar juga mendapat luka. Padahal dia sudah menggunakan armor naga hitam yang bisa meredam serangan itu. Jadi satu-satunya kesempatan Rhaegar untuk menang adalah bertahan selama mungkin sambil terus memberikan luka pada Wrath yang hanya bisa mengurangi sedikit HP-nya. Waktu terus berlalu, bahkan sampai 3 hari 3 malam mereka berdua masih melakukan pertarungan. Selama itu juga Rhaegar sudah memberikan ratusan luka pada tubuh Wrath, tapi pertahanannya terlalu tinggi sedangkan tubuh Rhaegar sudah hampir mencapai batasnya. Semua item pemulihan yang dia bawa juga sudah dia gunakan. Itu adalah pertarungan terlama dan tersulit yang pernah dialami oleh Rhaegar dan Wrath adalah musuh terkuat yang pernah dia hadapi. Bahkan Rhaegar sampai berhasil menciptakan teknik baru dan terkuat yang pernah dia ciptakan, yaitu teknik berpedang yang bisa membelah petir karena berkali-kali dia harus menghindari amukan dari petir Wrath. Tapi sayang sekali dari dulu Rhaegar tidak mempunyai murid, jadi semua teknik berpedangnya tidak pernah diwariskan pada siapapun. Dan malah musuh yang harusnya dia kalahkan kali ini sedikit demi sedikit mulai mempelajari dan menguasai semua tekniknya di tengah pertarungan itu. Ya, Wrath yang terus mengamuk malah berhasil mempelajari gaya bertarung milik Rhaegar dan level berpedangnya juga semakin meningkat. Saat itu armor Rhaegar sudah mulai hancur dan tubuhnya juga sudah penuh luka, tapi di saat-saat seperti itu dia sudah lupa apa tujuannya dan apa arti dari kematiannya. Dia malah semakin larut dalam pertarungan dan sangat menikmati setiap momen itu. Jadi dia menggunakan semua kekuatannya yang tersisa, tidak peduli lagi mau tubuhnya hancur atau apapun. Setelah beberapa lama ternyata kekuatan Wrath juga mulai habis karena terus-terusan diserap oleh kekuatan pedang Rhaegar. Sedangkan Rhaegar sendiri sudah kesusahan menggerakkan tubuhnya dan saat itu mereka saling menatap satu sama lain. Jadi karena energi Wrath sudah hampir habis, dia akhirnya mendapat kesadarannya lagi untuk sementara. Rhaegar bilang dirinya tidak tahu apa yang sudah dialami oleh sang Oni di masa lalu, tapi selama pertarungan itu Rhaegar bisa merasakan kalau dia sudah mengalami tragedi yang sangat menyakitkan. Semua tebasannya melambangkan kemarahan dan kesedihan yang sangat kuat. Tak lama kemudian mereka berdua melanjutkan pertarungan terakhir dan akhirnya Wrath menggunakan teknik yang dia pelajari dari Rhaegar berhasil mengakhiri pertarungan itu. Di saat terakhir itu, Wrath juga mendapat gelar pedang ilahi yang menjadi bukti penguasa pedang tertinggi dan Rhaegar mengatakan, pada akhirnya aku menyerahkannya padamu. Bagi Rhaegar itu adalah kematian yang sangat indah tanpa ada penyesalan sedikit pun. Selama hidupnya dia selalu menggunakan pedang dan akhirnya mati oleh pedang. Apalagi dibunuh dengan teknik pedang terkuat yang dia ciptakan sekaligus mewariskan teknik itu pada orang lain. Jadi gelar Raja Pedang saat ini dimiliki oleh Wrath guys, sesuai dengan gaya bertarungnya. Dan Rhaegar akan selalu menjadi lawan terkeren yang pernah Wrath hadapi dan juga akan selalu diingat oleh Wrath, bahkan semua tekniknya akan selalu dia gunakan. Lalu di sisi lain Ronan seperti merasakan kematian sahabatnya dan tiba-tiba dia menangis. Aurel yang bersamanya sampai menanyakan kenapa kau menangis kakek tua. Tapi Ronan sendiri bingung kenapa dirinya menangis. Harusnya Ronan dikasih tahu sih kalau sahabatnya sudah mati dengan cara yang paling indah baginya. Lalu kita lihat dari sudut pandang Siraori guys. Setelah menginap 3 hari di kota Agnar, akhirnya mereka menuju ke jantung alam iblis, tempat di mana kastil Raja Iblis berada. Dan setelah melakukan perjalanan 1 minggu, akhirnya mereka sampai di tempat itu. Kota Pitalo itu sama halnya seperti ibu kota wilayah iblis dan besarnya 2 kali lipat dari kota Sarela. Kota itu juga dipenuhi oleh bangunan-bangunan yang sangat megah yang bahkan belum pernah Siraori lihat di bumi maupun di wilayah manusia.
Karena saking megahnya bangunan itu, apalagi kastil milik Raja Iblis sendiri. Bahkan akademi elit milik para bangsawan iblis juga ada di tempat itu. Tapi faktanya dulu Ariel meninggalkan semua itu begitu saja hanya demi membunuh Kumoko waktu berada di labirin. Mengingat semua itu membuat Shirori kesal dan dia pun memukul kepala Ariel. Tapi itu membuktikan kalau Ariel sangat menyayangi anak-anaknya. Saat itu Ariel membawa mereka ke kediaman Balto Pitalo dan menyuruh mereka untuk tinggal di sana. Rumah Balto itu sangat besar dan mempunyai pelayan yang selalu ada kapan saja. Jadi mereka akan lebih nyaman tinggal di tempat itu daripada tinggal di kastil Raja Iblis. Tak lama kemudian, kepala pelayan langsung datang menyapa mereka dan sudah menyiapkan 5 kamar tamu untuk mereka. Setelah itu, Ariel mulai membuat rencana ke depannya dan memberikan mereka tugas masing-masing. Jadi setelah nanti Ariel bertemu Balto, Ariel akan mulai sibuk di kastilnya. Ael dan Merah juga akan ikut bersamanya tinggal di kastil untuk membantu pekerjaannya. Walaupun Sophia langsung cemberut karena dipisahkan dari Merah. Tapi Ariel memang sengaja melakukan itu agar Sophia tidak terlalu bergantung pada Merah dan untuk mengurangi sifat yandere gilanya. Ariel juga akan menugaskan guru privat untuk Sophia dan saat Sophia sudah cukup dewasa, nantinya dia juga akan belajar di Akademi Iblis bersama para bangsawan elit. Sedangkan untuk sementara dia bisa belajar di kediaman Balto bersama Sahel yang akan selalu menjaga dan mengawasinya. Setelah itu, Shirori merasakan tatapan yang mencurigakan dari Ariel, lalu Ariel mengatakan kalau Shirori juga harus bekerja untuk menggantikan biaya hidupnya selama tinggal di wilayah iblis. Sambil tersenyum licik, Ariel bilang kalau kau harus membayarnya dengan tubuh seksimu. Dan Ariel pun menangkap Shirori sebelum lari, lalu dia mempermainkan OP Shirori. Shirori membayangkan apakah dirinya akan dijual sama Ariel karena tidak ada pekerjaan lain yang bisa dilakukannya saat ini. Tapi ternyata Ariel cuma bercanda, guys. Ariel cuma ingin Shirori setiap harinya memproduksi benang, sedangkan Viel dan Riel yang akan langsung membentuknya menjadi armor atau baju perang, agar pasukan militer iblis lebih kuat saat berperang nanti. Karena benang Shirori saat ini bahkan lebih kuat dari benang ilahi milik Ariel dan tidak ada kekuatan di dalam sistem yang bisa menghancurkannya. Kecuali terkena counternya yaitu elemen api tingkat tinggi. Dan kebetulan Shirori baru bisa menciptakan benangnya. Shirori saja baru menyadari itu kalau benangnya sangat kuat karena yaitu berasal dari energi dewanya yang sudah melampaui sistem. Dan benang tingkat tinggi itu item yang sangat langka dan mahal, guys. Bahkan benang yang keluar dari Queen Taratek aja udah merupakan item kelas legendaris, apalagi benang Ariel atau Shirori yang pastinya akan menjadi item kelas mitos yang luar biasa mahal. Dan itu akan sangat membantu pasukan militer iblis yang kebetulan sedang mengalami krisis. Jadi mereka akan sangat terbantu dengan adanya armor dan peralatan tingkat tinggi yang diciptakan dengan benang Shirori. Tak lama kemudian akhirnya Balto kembali dan memperkenalkan dirinya sekaligus menyapa Raja Iblis. Balto adalah seorang Archduke atau tingkatan tertinggi setelah Raja Iblis. Dan dialah yang selama ini mengurus pekerjaan Ariel selama Ariel meninggalkan wilayah itu. Setelah mengobrol dan menjelaskan situasinya, akhirnya mereka semua sepakat menjalankan tugasnya masing-masing. Jadi Sahel, Sophia, Shirori, Viel, dan Riel akan tinggal di kediaman Balto, sedangkan Merah dan Ael akan ikut dengan Ariel tinggal di kastil Raja Iblis. Setelah hampir 5 tahun melakukan perjalanan, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan dan akan menjalani kehidupan yang baru ke depannya. Tapi pertempuran yang sesungguhnya baru akan dimulai. Mulai dari arc ini akan banyak karakter baru yang dimunculin, guys. Lalu selanjutnya ada sudut pandang dari kepala pelayan keluarga Balto yang akan mengurusi semua kebutuhan Shirori dan yang lainnya. Kita sebut saja dia Butlers. Butler sudah menjadi kepala pelayan keluarga Balto sangat lama dan sangat setia kepadanya. Dia juga menjelaskan kalau Balto juga mempunyai banyak musuh di wilayah iblis seperti musuh politik dan juga para manusia yang sering menyusup ke wilayah itu yang sering disebut sebagai Inquisitor. Maka dari itu, Butler juga mempunyai kekuatan yang cukup tinggi. Penampilannya mungkin seperti kakek Ronan, tapi dia mempunyai umur yang jauh lebih tua karena dia adalah seorang iblis. Walaupun Shirori dan yang lainnya adalah rekan Raja Iblis yang sudah dipercaya oleh Balto, tapi Butlers akan terus waspada karena tugasnya adalah melindungi tuanya atau Balto. Setiap malam dia selalu berkeliling rumah besar itu untuk berjaga-jaga dan karena dia mempunyai khas nullifikasi, jadi dia tidak butuh tidur. Itu adalah kemampuan yang cukup tinggi sebenarnya karena biasanya orang biasa hanya bisa mencapai ikhlastan resistensi atau cuma mengurangi rasa lelah. Karena sudah berhari-hari dia selalu melakukan ronda, Butler menyadari kalau teman Raja Iblis sangat luar biasa dan menakutkan. Dia belum pernah sekalipun menyaksikan Sophia tidur semenjak Sophia tinggal di rumah itu. Yang berarti Sophia juga harus mempunyai kemampuan nullifikasi.
Tapi Butters hampir tidak percaya kalau di umur semuda itu Sophia sudah mencapai tingkatan itu. Dan hampir mustahil baginya. Jadi Balter hanya bisa menyimpulkan kalau kemungkinan besar Sophia berasal dari ras mitos seperti Ariel karena aura Sophia tidak seperti ras elf, iblis, ataupun manusia. Kemungkinan besar dia seorang dragonoid, vampir, atau binatang suci seperti Raja Iblis. Begitulah yang dipikirkan oleh Butters. Seperti biasa, dia akan melewati kamar Sophia untuk memastikan kalau mereka tidak merencanakan sesuatu yang mencurigakan. Karena Butters juga mempunyai kemampuan deteksi yang luas dan juga night vision yang bisa melihat di kegelapan, jadi dia tahu kalau di jam-jam seperti itu, Sophia sedang duduk di kamarnya ditemani oleh Sahel yang sedang duduk di pojokan, tanpa bergerak sedikit pun. Tapi Butters sudah tahu kalau Sahel, Riel, dan Viel adalah boneka Taratek yang mempunyai wujud laba-laba sangat kecil di dalamnya. Dulu Butters selalu menunggu saat di mana Sophia tertidur dan ingin mengecek barang bawaannya apakah ada sesuatu yang membahayakan atau tidak. Walaupun secara terang-terangan Sophia sudah membawa pedang besar yang dia taruh di kamarnya dan itu adalah jenis pedang tertinggi yang pernah Butters lihat selama hidupnya yang bahkan sekali tebasannya mungkin bisa menghancurkan kediaman Balto. Karena sudah berhari-hari Butters tidak mendapat informasi apapun, jadi di malam itu dia memutuskan untuk mengetuk kamar Sophia dan Sophia pun mengizinkannya untuk masuk. Lalu Sophia mengatakan biasanya Anda hanya lewat saja, jadi ada keperluan apa di jam seperti ini Anda mengetuk pintu. Mendengar itu Butters lumayan kaget karena ternyata Sophia juga bisa mendeteksinya setiap malam. Padahal dirinya selalu menghilangkan hawa keberadaannya agar tidak diketahui. Sedangkan Sahel yang sedang duduk di pojokan langsung menatapnya dengan tatapan yang menakutkan. Lalu Sophia menjelaskan kalau Sahel memang seperti itu dan tidak akan pandang bulu pada siapapun. Dia tidak pernah lengah kalau sedang menjalankan tugasnya dan tugasnya saat ini adalah menjagaku. Akhirnya di sini Butters cuma basa-basi dan pura-pura mengkhawatirkan kesehatan Sophia yang tidak pernah tidur. Lalu dia pamit meninggalkan kamar Sophia dan berikutnya dia akan melewati kamar Shiraori. Walaupun Butters tahu kalau di jam seperti itu Shiraori pasti sudah tertidur. Tapi setiap kali melewati kamarnya, Butters merasa hidupnya akan segera berakhir. Dan benar saja tiba-tiba dia dikagetkan dengan munculnya laba-laba kecil seukuran tangan yang sudah ada di depan matanya. Sedangkan di atasnya sudah ada tubuh boneka yang sedang menganga dengan kepala yang dipelintir atau posisi tubuhnya tidak wajar. Lalu laba-laba kecil itu mulai masuk kembali ke dalam tubuh boneka melalui mulutnya. Dan biasanya dia akan segera pergi sambil menggerakkan kepalanya. Itu adalah Riel guys. Dan setiap malam dia selalu mengagetkan Butters dengan cara seperti itu. Makanya Butters tahu kalau Sahel, Riel, dan Viel adalah boneka Taratek yang mempunyai wujud laba-laba kecil di dalamnya. Tapi walaupun setiap malam Butters menyaksikan kejadian itu, bagi dia itu sangat horor. Karena Riel selalu muncul tiba-tiba dan tidak bisa dirasakan hawa keberadaannya. Apalagi tubuh bonekanya selalu digerakkan dengan cara yang aneh dan tidak wajar. Di waktu seperti itu, Butters selalu merasa hidupnya akan segera berakhir. Walaupun mungkin Riel cuma main-main aja dan sengaja mengagetkannya, tapi perilaku Riel emang sangat aneh, bahkan Shiraori sendiri yang sudah bersamanya sangat lama tidak bisa memahami kepribadiannya. Kadang dia selalu menunjukkan senyum yang menakutkan bagi Shiraori. Lalu di keesokan harinya, Butters akhirnya melaporkan kejadian itu pada Balto. Tapi Balto bilang mau dilihat dari manapun, kenapa laporanmu seperti cerita horor? Dan Butters menjawab kalau saya juga memikirkan hal yang sama saat menulisnya. Jadi Balto menyarankan untuk tidak usah lagi memikirkan mereka atau melewati kamar itu setiap malam daripada Butters pingsan karena ketakutan. Riel memang bawaannya ngeri banget guys. Lalu kita kembali ke Shiraori. Jadi keseharian Shiraori itu seperti ini. Di waktu luangnya dia akan menciptakan benang, sedangkan Riel dan Viel yang akan membentuknya menjadi armor ataupun senjata. Mau menciptakan benang sebanyak apapun gak akan mengurangi sedikit pun energi Shiraori karena dia adalah dewa yang mempunyai energi yang sangat besar. Lalu kalau sudah ngantuk dia akan tidur mau di jam berapapun itu dan biasanya Riel dan Viel yang akan membangunkannya sambil bermain-main dengan tubuh Shiraori. Dan kalau bosan dia akan merias wajahnya dan bermain-main dengan Viel dan Riel. Selama itu juga Shiraori terus merasakan bagaimana cara kerja benangnya bisa tercipta agar dia bisa menciptakan kemampuan lainnya. Di hari itu, kebetulan adik Balto yang bernama Blue baru saja pulang dari tugasnya dan dia belum diberitahu kalau di rumahnya ada tamu istimewa. Jadi saat itu Blue marah-marah seperti bocah dan berusaha masuk ke kamar Shiraori. Dan karena seluruh ruangan Shiraori hampir dipenuhi oleh benang, jadi Blue kesusahan untuk masuk. Hanya boneka Taratek dan Ariel yang bisa menyingkirkan jaring laba-laba itu.
Butter saja kalau mengantar makanan hanya ditaruh di luar ruangan karena dia tidak bisa masuk. Saat itu, Butter juga terus menghentikan Blue agar jangan masuk dan mengganggu Shirouri, tapi Blue cukup bandel dan tidak mendengarkannya. Akhirnya dia tetap berusaha masuk dan malah terjerat jaring laba-laba Shirouri, jadi Blue menggunakan sihir api tingkat tinggi untuk melepaskan dirinya dan api itu juga merembet ke dinding yang dipenuhi oleh benang Shirouri. Viel dan Riel yang melihat itu langsung masuk ke mode tempurnya, tapi sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Shirouri memegangi leher mereka berdua agar tidak sembarangan menyerang. Nanti bisa-bisa kepala pelayan yang baik juga ikut mati terkena serangan Viel dan Riel. Tak lama kemudian, Butter langsung menggunakan sihir es untuk memadamkan api itu, sedangkan Blue yang dari tadi terus marah-marah setelah melihat wajah Shirouri, dia malah melongo seperti orang bingung. Saat itu, Shirouri dan Blue sempat saling menatap satu sama lain, tapi setelah itu Shirouri langsung menutup mata dan memalingkan wajahnya. Ya, tentu saja Shirouri sebagai cewek juga merasa risih kalau diliatin terus. Lalu Blue yang masih melongo sambil memandangi Shirouri diseret keluar sama Butters, dan setelah itu Butters menunduk dan meminta maaf sama Shirouri. Karena Blue adalah pria yang cukup bodoh dan kasar, jadi Shirouri menyebutnya hooligan atau artinya penjahat. Shirouri kan selalu memberikan julukan pada orang-orang yang pernah dia temui. Blue adalah seorang komandan iblis ke-7 dan adik kandung Balto. Dia emang punya sifat yang kasar dan bodoh, tapi sebenarnya dia adalah orang yang baik. Bahkan selalu menjalankan misinya dengan sungguh-sungguh. Cuma dia punya hubungan yang cukup rumit dengan Ariel, atau tidak menyukai Ariel, tapi Blue tidak menyembunyikan perasaannya itu karena dia adalah orang yang terlalu jujur. Berbeda dengan komandan iblis lainnya yang punya niat jahat di belakang, tapi berusaha menyembunyikannya kalau di depan Ariel. Semenjak saat itu, Blue terus mendatangi kamar Shirouri dan mungkin dia selalu cari perhatian sama Shirouri. Sampai Viel dan Riel juga sudah memahami sifatnya. Lalu saat Blue datang ke kasir Raja Iblis dan melaporkan misinya pada Balto, Blue juga menanyakan siapa wanita itu. Balto cukup kaget dan bingung siapa wanita yang dimaksud oleh adiknya karena hampir tidak pernah Blue tertarik pada wanita. Jadi Balto menanyakan siapa wanita yang kau maksud. Tapi setelah mengetahui kalau Balto sudah pulang ke rumah sebelum mampir ke kastil Raja Iblis, menurut Balto mungkin saja wanita yang dia maksud adalah Shirouri. Balto sempat memarahi adiknya karena pasti dia sudah membuat masalah dengan mereka. Soalnya biasanya Blue akan langsung mampir ke kastil Raja Iblis untuk melaporkan misinya baru dia pulang ke rumah. Jadi Balto belum sempat memberitahu adiknya kalau Raja Iblis sudah kembali dan membawa beberapa teman. Di sini Blue menanyakan lagi siapa wanita itu. Tapi Balto menanyakan balik kenapa kau tertarik dengan wanita itu. Lalu Blue berusaha mencari alasan untuk menjawab pertanyaan Balto, tapi Balto tahu kalau dia sedang tertarik dengan wanita, apalagi mukanya juga memerah. Tanpa basa-basi, Balto menanyakan apakah kau jatuh cinta padanya. Dan secara refleks Blue menjawab iya, karena dia emang tidak pintar berbohong. Jadi dia jatuh cinta sama Shirouri pada pandangan pertama, guys. Sedangkan Balto sebagai kakaknya tidak tahu harus merasa senang atau marah. Karena baru kali ini adiknya tertarik pada wanita, bahkan jatuh cinta, dan itu adalah suatu keajaiban. Soalnya di Akademi Iblis juga banyak wanita bangsawan cantik dan Blue sempat belajar di akademi itu, tapi tidak pernah menunjukkan ketertarikannya pada wanita. Tapi di sisi lain, Shirouri sangat misterius bagi Balto, apalagi dia diperlakukan setara oleh Raja Iblis sendiri. Jadi setelah itu Balto menceritakan apa yang dia tahu mengenai Shirouri pada adiknya, tapi tetap tidak merubah pandangan Blue terhadap Shirouri walaupun dia teman Raja Iblis yang sangat dibencinya. Lalu kita lanjutkan di part selanjutnya, guys. Oke, mengisi itu aja untuk rangkuman kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam kru guys.